Oke, selamat sore. Kita kembali lagi berjumpa di Zoom ini. Dalam topik kali ini, kritik karya salah satu di antara kita. Oke, langsung saja. Mungkin saya sendiri yang memulai. Oke, di sini saya mendapatkan tugas yaitu merancang rumah seniman lukisan dengan usaha galeri lukis. Pada tampilan ini didapatkan bedah desain salah satu arsitek dari internet. Saya sendiri mengambil The Coral House. Lanjut menuju ke denah dan tampak serta side plan. Lalu di sini ada tampak samping kiri, kanan, potongan, dan perspektif. Lalu di sini masuk kepada bedah tampak. Terdapat tampak depan, tampak belakang, dan kesimpulannya sang arsitek mengambil bentuk dasar yaitu bentuk persegi panjang dan segitiga sebagai komposisi utamanya. Lanjut ke bedah 3 dimensi. Di sini yang dibedah adalah masa bentuk dari bangunan itu sendiri, yang dimana tadi terdiri dari persegi panjang dan juga segitiga. Namun dalam bentuk 3 dimensi kita dapat lihat yaitu bentuk balok dan juga segitiga. Dan juga di sampingnya ada bedah denah. Ruang-ruangan yang ada di rumah ini ada ruang makan dan dapur, kamar tidur tamu, kamar tidur anak, kamar tidur utama, kamar mandi atau WC, lorong dan tangga naik, ruang keluarga, kamar mandi atau WC. Lanjut ke rumah kedua yaitu Triangle Layer House, di mana rumah ini terdapat di Jepang. Desain itu sendiri tampak merupakan tempat dengan desain yang homogen, membuktikan keragaman. Tetap saja di sekitar kota adalah pemandangan gunung yang indah. Pemandangan yang mengesankan inilah yang diputuskan untuk dimasukkan ke dalam desain ini. Dan sehingga terbentuklah seperti pegunungan yang sudah direkonstruksi menjadi bentuk dasar rumah. Lanjut ke bedah tampak. Di sini dan dapat disimpulkan tampak dari rumah ini banyak mengambil bentuk segitiga dan persegi panjang. Lanjut ke bedah denah. Denah pada lantai dasar ini cukup banyak, di mana dapat diambil kesimpulan denah rumah ini cenderung ke bentuk persegi panjang. Selanjutnya ada gambar perspektif dan gambar potongan, dan juga gambar denah bedah 3 dimensi, di mana di sini dapat dilihat rumah ini berbentuk dasar segitiga dan tentunya balok. Lanjut ke organisasi ruang, seperti yang tampak di layar.
Lalu lanjut ke pola sirkulasi. Pada ini yaitu presiden 1, di mana jalan sirkulasi masuk pada rumah ini terdapat pada lorong atau tangga yang kemudian menghubungkan dengan ruang keluarga, ruang makan dan dapur, dan kamar mandi atau WC. Dan selanjutnya kamar mandi ini juga terhubung pada kamar tidur anak, kamar tidur tamu, kamar tidur utama, dan kamar mandi dalam kamar tidur utama. Pada presiden kedua, didapat sirkulasi awal pada rumah ini dimulai dari teras menuju ke ruang tengah dan terhubung dengan ruang keluarga dan dapur, dan seterusnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari desain di atas, yaitu mulai dari program ruang, yaitu teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur tamu, anak utama, gudang, ruang makan, dapur, garasi, kamar mandi, dan WC. Di mana kesimpulan yang terdapat pada program ruang ini selanjutnya dapat menjadi titik acuan kita dalam mendesain rumah nantinya. Selanjutnya yaitu pola sirkulasi dan unity dan balance. Lanjut ke asistensi kedua, di mana kita diminta membuat brief, yaitu rumah tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia, di mana sebagai tempat tinggal, tempat beraktivitas, dan tempat manusia melangsungkan kehidupannya. Rumah tinggal berperan penting dalam inti kehidupan seseorang, di mana rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal dan berlindung. Rumah juga harus memperhatikan aspek kenyamanan dan kebetahan penghuni rumah, karena karenanya aspek keindahan, fungsi, dan ramah lingkungan benar-benar dirancang dengan baik. Rumah tinggal yang akan dirancang adalah rumah dengan bermasa jamak dan fungsi jamak. Penghuninya adalah kepala keluarga dengan profesi sebagai seniman lukis yang memiliki galeri lukis, ditambah dengan 2 pegawai. Anggota keluarganya antara lain istri sebagai ibu rumah tangga, memiliki 3 anak, yaitu anak 1 berkelamin cowok, kelas 2 SMU, anak 2 berkelamin cewek, kelas 3 SMP, dan anak ketiga berkelamin cowok, kelas 3 SD. Ketiga anak ingin memiliki kamar tidur masing-masing. Keluarga ini memiliki 1 mobil, 2 motor, dan 5 sepeda. Dan nantinya berencana mau membeli 1 mobil lagi. Bentuk rumah tinggal sebagian 2 lantai, dan ruang usaha di 1 lantai. Ruang usaha berkisar antara 50-70 meter kuadrat. Bentuk atap pelana atau limas yang dikreasikan. Rumah menerapkan konsep panen hujan dan memanfaatkan cahaya matahari. Selanjutnya yaitu civitas. Ada anggota keluarga sendiri, yaitu ayah, ibu, anak 1, 2, 3, dan karyawan ada 2. Selanjutnya yaitu program fungsional, di mana di program fungsional ini kita membagi fungsi tersebut menjadi utama, pelengkap, penunjang, dan tambahan. Utama sendiri mengandung kegiatan seperti istirahat, makan, dan MCK. Selanjutnya pelengkap yaitu seperti menerima tamu, kumpul keluarga, bersantai, berolahraga, menyuci, menyetrika, dan belajar. Penunjang yaitu memarkir kendaraan, dan tambahan yaitu sebagai fungsi kegiatan profesi seperti melukis dan mengelola galeri. Di sini ada program masing-masing anggota keluarga yang dimulai dari ayah, yang dimulai dari bangun tidur sampai
tidur kembali pada malam harinya. Dapat dilihat sendiri, ada waktu, aktivitas, kebutuhan ruang, kebutuhan furniture. Selanjutnya ada ibu dan ada anaknya, ketiga anaknya, dan 2 karyawan. Selanjutnya yaitu analisa besaran ruang, yang dimana saya mengambil ruang diantaranya kamar tidur utama, kamar tidur anak, 1, 2, dan 3, serta kamar mandi masing-masing kamar. Selanjutnya ruang keluarga, ruang tamu, dapur, ruang makan, ruang belajar, garasi, galeri lukis, ruang kerja, dan itu saja. Selanjutnya ke dalam pembentukan masing-masing ruang. Dimulai dari kamar tidur utama, saya mengambil besaran yaitu 5 x 5 meter. Kamar tidur anak masing-masing 5 x 4 meter. Ruang keluarga 6 x 5, ruang tamu 5 x 5, dapur 4 x 3,5, ruang makan 3 x 2,5, ruang belajar 3 x 2, ruang laundry 2 x 3, dan teras 3,5 x 2, serta garasi yang cukup besar untuk menampung 2 mobil, yaitu 15 x 8, dan juga ruang usaha sendiri yaitu galeri lukis yang besarnya 11 x 6 meter. Selanjutnya yaitu ada matriks hubungan ruang, di mana di sini dapat kita lihat warna biru menunjukkan hubungan langsung, warna hitam tidak langsung, dan merah tidak berhubungan. Selanjutnya ada bubble diagram sendiri, di mana di sini menunjukkan hubungan-hubungan ruang atau sirkulasi pada setiap ruang. Di sini warna hijau menunjukkan ruang publik, warna kuning menunjukkan semi publik, dan warna merah menunjukkan private. Di sini terdapat site plan yang saya buat, di mana site plan site sendiri terletak pada Jalan Antang Kalang dan Jalan Cilikriwut, tepatnya di persimpangan Antang Kalang. Posisi lokasi tapak berada di Jalan Cilikriwut, persimpangan Antang, Kota Palangkaraya. Berbatasan langsung dengan lampu lalu lintas Jalan Cilikriwut dan persimpangan Cilikriwut Antang. Dapat dilihat keadaan lingkungan di sekitar site. Terdapat pepohonan di belakang tapak, pepohonan di samping tapak, bangunan di samping kiri tapak, dan di seberang tapak. Masuk ke sirkulasi dan lingkungan, terdapat kebisingan pada Jalan Cilikriwut adalah jalan terbising pada tapak dikarenakan Cilikriwut sangat ramai. Selanjutnya yaitu Antang, tidak terlalu bising karena tidak terlalu ramai. Ukuran Jalan Cilikriwut sendiri terdapat 2 jalur, di mana satu jalurnya sebesar 10 meter dan totalnya yaitu 20 meter. Jalan Antang terdapat 1 jalur dengan ukuran 6 meter. Sirkulasinya sangat ramai baik dari bundaran besar maupun ke arah bundaran besar. Sedangkan Jalan Antang sendiri cukup ramai namun tetap senggang. Masuk ke analisa matahari.
Posisi site terletak di antara simpang Jalan Cilikriwut. Jika menghadap ke Jalan Cilikriwut, maka site menghadap ke arah timur laut. Dan menghadap ke Jalan Antang, maka menghadap ke arah selatan. Arah matahari terbit dan terbenamnya akan mempengaruhi bukaan pada bangunan nantinya. Karena akan mempertimbangkan pencahayaan alami pada bangunan nantinya, matahari terbit mengarah pada Jalan Cilikriwut, sedangkan terbenam pada arah sebaliknya. Jalur drainase di sekitaran tapak hanya terdapat pada Jalan Antang, sementara Jalan Cilikriwut tidak ada karena site sendiri kurang terawat dan masih tidak ada orang yang menempatinya. Namun sudah ada rumah di situ. Lanjut masuk ke asistensi ketiga. Di sini terdapat 3 alternatif desain bedenah rumah. Yang pertama ini adalah bubble diagramnya. Lalu masuk ke bentuk dasar denahnya yang saya susun sendiri di atas maket site yang telah saya buat. Dan ini untuk lantai 2-nya. Dan ini untuk block plan-nya sendiri. Lanjut ke alternatif 2. Di sini pada alternatif 2 saya mengubah sedikit denah menjadi bentuk miring yang langsung menghadap ke Jalan Cilikriwut dan sisanya menghadap ke Jalan Antang. Dan ini untuk lantai 2-nya. Dan ini untuk block plan-nya. Dapat dilihat saya mengambil sedikit void pada tengah denah pada nomor 14 di lantai 1. Itu bertujuan untuk sebagai penghawaan alami juga agar rumah terasa tetap dingin. Masuk ke alternatif 3, dapat dilihat bubble diagramnya. Dan lanjut ke denahnya. Di sini saya mengambil konsep rumah tetap menghadap ke depan, namun akses masuk dan keluarnya semua terletak pada samping bangunan, tepatnya di samping kiri bangunan. Sementara garasi sendiri di arah sebaliknya. Pada alternatif keduanya, maksudnya lantai 1-nya, dapat dilihat. Dan ini adalah block plan-nya sendiri. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Dipersilahkan untuk kritik dan sarannya. Boleh mengkritik? Nggak jelas. Coba ulang. Boleh saya mengkritik? Ya, silakan. Coba tunjukkan pada salah satu alternatif bubble diagram punyamu. Salah satu alternatif bubble diagram. Kritik dariku mengenai bubble diagramnya terkesan seperti antara kedua lantai 1 dan juga lantai 2. Menurutku seperti kayak satu lantai aja, kedua antara lantai 1 ke lantai 2. Baik, ada
Ada lagi kritik dari saya mengenai block plan. Coba tunjukkan block plan. Nah ini pas kuliah di LMS ada penjelasan dari Bapak mengenai block plan. Maaf kalau salah ya. Di situ tertulis menggunakan kertas transparan untuk membuat block plan-nya. Dan juga pada video yang Bapak kasih kan itu menggunakan penggambarannya menggunakan freehand, tidak menggunakan penggaris. Itu saja dari kritik dari saya. Terima kasih. Makasih untuk kritik dan sarannya. Akan saya perbaiki nantinya. Apakah ada yang lain? Izin memberikan saran Oke, untuk silakan. bagian WC, kan ada WC yang di kamar tadi loh. Kalau menurut dari web-web yang saya baca, katanya kalau WC yang dekat kamar itu tidak sehat gitu. Paham lah? Ya, paham. Jadi lebih baik WC itu ditaruhnya di luar, tapi tetap dekat dengan kamar daripada menyatu dengan kamar gitu. Sekian yang bisa saya kasih saran. Oke, baik. Terima kasih atas sarannya, Mekri. Apakah ada yang lain? Kalau saya ingin memberikan saran juga, sebenarnya kalau menurut pandangan saya sih lah, misalkan kita membuat ruang di dalam kamar, seperti kamar tidur utama kan ada bagian kamar mandi dan WC-nya. Nah, menurut saya untuk kamar mandi di dalam kamar, untuk kamar utama itu sering kita temukan ya di rumah-rumah. Nah, menurut saya kalau itu yang menyehatkan atau tidak kan tergantung lagi bagaimana tentang sirkulasinya, untuk bukaan jendelanya. Nah, dan juga kamar mandi utama itu kan sebagai privasi untuk orang tua, agar anak-anaknya tidak dapat, selain anaknya lah, mungkin orang yang lain atau keluarga tidak dapat juga masuk di kamar mandi di kamar tidur utama. Itu menurut saya sih sarannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas kritik dan sarannya. Sejauh ini kritik dan sarannya sangat berpengaruh bagi saya dalam menentukan desain yang bagus pada kedepannya. Juga membukakan pikiran saya terkait permasalahan pada desain saya sendiri yang sudah saya buat, terutama pada denahnya. Mungkin itu saja dari saya dan terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh Michael Andre. Baik, saya langsung share screen saja. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Nah, baik. Bentar. Pada kali ini bedah rumah ya, atau studi presidennya saya mengambil dari rumah Herbert Jacobs dari arsitek Frank Wright. Nah, kemudian ini terdapat side plan-nya, kemudian juga tampaknya serta potongannya. Kemudian ini denahnya. Terdapat juga foto-fotonya.
Kemudian ini adalah keterangan dari ada ruang-ruangan yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian dari jalur sirkulasinya, kemudian dari zonanya pada warna hijau, zona pribadi, kemudian warna coklat, ruang publik atau zona publik, dan pada bagian ungu ini adalah zona pelayanan atau zona servis. Ini adalah site plan-nya yang saya gambar ulang, dan ini terdapat juga bubble gram dari pena rumah tersebut. Nah, ini untuk bedah tampaknya. Untuk tampaknya sendiri lebih dominan ke arah persegi. Kemudian ada pembentukan dari bentuk dasarnya, yaitu digabungkan untuk menyerupai kurang lebih huruf L, kemudian terjadi transformasi. Kemudian ini adalah aksonometri dari rumah tersebut serta material dan bahan yang digunakan, yaitu ada kaca, kemudian batu bata, kayu, serta di bagian atapnya terdapat tar dan graves. Kemudian saya mengambil bedah rumah yang kedua, yaitu dari Simple House by Moon Hon. Rumah ini berada di Korea Selatan, tepatnya di Provinsi Jeju, yang selesai dibangun pada tahun 2017. Ini adalah gambar atau foto yang saya dapatkan dari internet. Dan ini adalah foto-foto. Rumah ini memiliki void di bagian atasnya, sehingga cahaya dapat masuk dengan baik untuk menyinari di daerah tangga. Kemudian di bagian tangga ini terdapat perpustakaan atau tempat menyimpan buku sebagai pemanfaatan ruang. Kemudian di sini ada site plan yang saya gambar ulang, denah lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kemudian ada tampak utaranya, tampak selatan, tampak timur, tampak barat, serta potongan membunjur dan potongan melintang. Kemudian ini adalah sirkulasi yang berada di dalam rumah. Kemudian dari komposisi bentuknya, itu adalah dari persegi panjang, kemudian ditumpuk-tumpuk menjadi seperti ini. Kemudian bedah tampak. Bangunan dari Simple House ini lebih dominan ke arah persegi dan persegi panjang. Kemudian ini adalah pembagian dari zonanya. Ada zona pribadi, publik, dan servis. Di lantai ketiga ini adalah lebih banyak ke zona pribadi. Kemudian di lantai 1 lebih banyak untuk zona publik. Kemudian ada bubble gram yang saya buat untuk rumah ini. Kemudian dari kesimpulannya terdapat program ruang, organisasi ruang, pola sirkulasi, kemudian bentuk dasar, cara mengkomposisikan, bentuk dasar arsitektur, dan lain-lainnya. Nah, mungkin kurang jelas dari hasil gambar ini karena resolusinya berkurang. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai programming. Programming ini saya bagi menjadi 2, yaitu untuk di rumah dan juga di tempat kantor. Di rumah terdapat ayah, ibu, anak 1, anak 2, anak 3. Ayah sebagai konsultan akuntansi, ibu sebagai rumah tangga, anak yaitu pelajar kelas 2 SMA, kemudian anak kedua yaitu pelajar kelas 3 SMP, dan anak ketiga adalah pelajar kelas 3 SD. Kemudian di program fungsional terdapat fungsinya terdapat 3, yaitu utama, pelengkap, dan penunjang.
Kemudian untuk program performansi itu terdapat tuntutan, kemudian pencahayaan alami atau buatan, terus penghawaan, dan suasana. Kita ambil satu contoh, yaitu di kamar tidur utama. Tuntutannya, kamar tidur utama sebagai tempat beristirahat ayah dan ibu memiliki ukuran yang lebih besar dari kamar tidur anak. Ayah dan ibu menyukai kamar dengan desain minimalis. Kamar tidur membutuhkan pencahayaan yang baik dan juga sirkulasi udara yang baik. Kemudian untuk pencahayaan yang alami, walaupun kamar tidur utama dominan redup karena untuk beristirahat dan juga rileks. Tetapi di kamar utama juga kita harus menempatkan jendela sebagai tempat masuknya cahaya alami. Kemudian untuk cahaya buatan menggunakan lampu ya dengan warna warm white agar suasana hangat pada ruangan tersebut membuat rileks. Kemudian penghawaan menggunakan bukaan jendela yang cukup untuk pertukaran udara. Kemudian untuk buatannya menggunakan AC sebagai penghawaan buatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian suasana yaitu tenang, sejuk, nyaman, dan bersih. Kemudian ini terdapat program kebutuhan ruang, yaitu kita ambil contoh untuk kamar tidur utama memiliki lebar 410 dan panjang 420. Kemudian untuk sirkulasinya manusia yaitu dengan jarak 80 cm dengan king bed ya itulah tempat tidur yang besar, ukuran size-nya yang king. Dan ini adalah kebutuhan ruang yang saya hitung. Kemudian diagram sirkulasi dapat kita lihat bahwa ini ada keterangan ayah, ibu, anak 2, anak 3, kerabat atau tamu yang lainnya. Kemudian ini untuk keterangan untuk warna biru itu zona publik, warna merah semi publik, dan warna hijau untuk zona private. Untuk besaran ruang dapat kita jumlahkan, yaitu jumlah besaran ruang minimal setelah kita tambah-tambah dari lantai dasar kemudian ke lantai 1 kita nanti jumlahkan. Kemudian terdapat hubungan matriks ruang. Dari keterangan terdapat lingkaran yang kosong tidak berhubungan, kemudian lingkaran penuh berhubungan erat, kemudian lingkaran setengah berhubungan. Kemudian ini adalah untuk ruang kantor atau tempat kerja. Sivitasnya terdapat ayah, pegawai 1 sampai dengan 4, kemudian dengan pengunjung. Kemudian kebutuhan ruang pimpinan, ruang kerja, ruang tamu, WC, gudang, dengan parkir. Terdapat juga program fungsional, kemudian program performansi, serta ini ada kebutuhan ruang yang kita hitung. Maaf, ini adalah kebesaran ruang yang setelah saya hitung, WC, gudang, parkir motor, parkir mobil, dan juga ruang-ruang yang lain. Kemudian ada besaran ruang kantor, dan ini adalah zoning atau hubungan ruangnya. Ada bubble diagram, kemudian ada hubungan matriks dan diagram sirkulasi. Dan ruang tamu adalah sebagai sirkulasi utama. Kemudian kita masuk ke kajian tapak atau deskripsi tapak. Tapak saya ini terletak di Jalan Letkol CHR Binti dan Jalan Syed Aji. Jalan Syed Aji merupakan jalan yang cukup padat dan ramai dilalui kendaraan. Lokasi tapak di bagian timur berseberangan dengan Bundaran Juang.
Di bagian selatan berbatasan dengan rumah jabatan Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya. Bagian barat berbatasan dengan lahan kosong. Kemudian bagian utara berseberangan dengan Gedung Juang. Kemudian ini adalah foto-foto di lokasi. Ini adalah bundaran. Kemudian ini adalah Gedung Juang. Di sini adalah di bagian barat, lahan kosong. Kemudian ini adalah lokasi site-nya dari depan. Maaf, perspektifnya. Kemudian ini adalah pengaringan atau selokan. Kemudian untuk sirkulasi jalan dapat kita lihat bahwa di Jalan Syed Aji memiliki kebisingan yang tinggi. Kemudian untuk di Jalan Letkol CHR ini memiliki kebisingan yang sedang, dikarenakan tidak terlalu ramai dilalui oleh pengendara. Kemudian untuk keadaan jalan, yaitu Letkol CHR memiliki lebar jalan 3,5 meter, sedangkan di bagian bundaran memiliki lebar 10 meter. Kemudian di jalur drainase di lokasi itu seperti ini ya. Jadi di bagian lokasi ini drainasenya cukup untuk menampung air. Kemudian untuk yang bagian jalur drainase tertutup, ini adalah bagian di sini ya, sebagai fungsi juga trotoar. Kemudian untuk jalur drainase terbuka pada Jalan CHR Binti. Nah, untuk sirkulasi angin itu pada lokasi itu baik. Kenapa saya katakan baik? Karena tidak ada bangunan tinggi di lokasi, serta pohon-pohon juga tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk analisa matahari, pada pagi hari hingga sore hari, lokasi tapak ini sangat baik untuk pencahayaan dari mataharinya. Ini adalah maket alas saya. Kemudian saya menyusun dari bubblegram untuk di alternatif lantai dasar. Ini fotonya tidak jelas. Yang pasti di sini adalah kamar tidur utama yang saya tempatkan. Kemudian ada ruang tamu. Kemudian terdapat dapur, gudang, WC, dan ruang laundry. Di sini terdapat garasi serta carport. Dan di bagian kanan ini adalah tempat ruang kerja. Ini alternatif keduanya, kurang lebih seperti ini. Pada bagian ruang kerja saya pindahkan ke bagian kiri. Inilah alternatif yang ketiga di bagian lantai dasar. Dan saya membuat lagi alternatif, itu alternatif yang keempat, karena menurut saya alternatif yang ini yang paling cocok untuk saya gunakan. Mungkin kurang jelas ya, tapi akan saya jelaskan. Di bagian sini adalah untuk ruang atau tempat bekerja. Terdapat ruang pimpinan, kemudian ruang kerja, terdapat 4 ruang kerja, kemudian gudang, WC, serta ruang tamu. Di sini adalah parkir motor, kemudian parkir mobil. Kemudian di sini adalah tangga, kemudian ruang tamu, di sini gudang, kemudian ruang tamu, kemudian teras. Kemudian di sini ada ruang laundry, dapur, serta WC. Dan carport dengan, maaf, di sini garasi, kemudian di sini carport. Ini untuk lantai satunya. Penempatan ini untuk zonanya pada bagian bawah adalah zona publik dengan semi publik yang saya tempatkan. Jadi pada lantai 1 dikhususkan untuk semi publik dengan pribadi. Di atas ini ada tangga, kemudian kamar anak 1, kamar tidur utama, serta kamar mandi di bagian dalam.
untuk privasi. Kemudian untuk bagian kirinya terdapat kamar anak serta WC, serta ruang tamu di bagian tengahnya. Ya, kurang lebih seperti ini bubble gram-nya pada lantai dasar. Kemudian ini adalah bubble gram pada lantai 1. Untuk block plan, saya membuat seperti ini. Untuk bagian di sini saya menambahkan taman dengan catatan tidak untuk pohon, tapi hanya untuk tanaman yang kecil-kecil saja. Kemudian saya menambahkan balkon ya pada bagian sebelah kamar tidur anak 3 dan bagian ruang keluarga untuk mendapatkan sirkulasi yang baik, kemudian pencahayaan yang baik juga. Ini kamar tidur utama dengan luas yang lebih dari kamar tidur anaknya serta kamar mandi di dalam. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon masukan dan kritik dari teman-teman. Terima kasih. Izin memberikan saran. Menurut saya kamar anak itu, apa suara saya kedengaran? Terdengar. Oke, saya ulangi. Sebaiknya kamar anak-anaknya itu dikasih kayak ruang belajar gitu. Jadi ukurannya sedikit lebih besar lah gitu. Oh ya, Lebih. maaf saya potong langsung. Ya. Kenapa? Karena saya lupa memberitahu bahwa di kamar tidur anak ini sudah ada ruang untuk belajarnya langsung. Jadi ini ukurannya lumayan besar karena di bagian ini kurang lebih lebarnya 7 meter. 7 meter dan di sini 4,5. Jadi bagian kiri dan bagian kanan ini 7 meter kurang lebihnya. Terima kasih atas sarannya. Apakah ada lagi? Kalau ada lagi, kalau menurut saya 7 meter itu kebesaran untuk kamar satu orang. Jadi terlalu boros ruangnya Ya, gitu. maaf. Maksud saya total dari luas ini bangunannya itu adalah 7 meter. Nah, Total. kemudian kan ini ada sirkulasi yang dari ini menuju ke balkon. Untuk ruang keluarga ini kemungkinan tidak ada tembok ya di sini, karena ini hanya untuk blok saja, untuk saya menempatkan bahwa memperlihatkan bahwa terdapat masih space di sini. Mungkin akan saya buat void ya untuk terdapat pencahayaan ke bawah atau membuat sirkulasi penghawaan di bawah lebih baik. Untuk kamar anak ini sudah saya ukur, yaitu ada tempat belajarnya. Jadi di setiap kamar ini, khususnya anak-anak ini terdapat ruang belajarnya. Satu lagi, untuk Ya. void-nya. Kan tadi belum ada void-nya loh. Ya, Kalau benar. saran saya, sebaiknya void-nya itu sekalian sama tangganya gitu. Ruang yang terbuka untuk tangganya itu sekalian jadi void, kan bisa. Berarti di bagian sini lah. Iya, jadi dibuka. Jadi sampai bawah tuh kelihatan semua tangganya. Sekalian jadi void-nya gitu. Ada lagi nih, satu lagi. Ya. Dari tadi satu. Oke, itu yang apa tadi? Ruang kerjanya itu nggak ada ruang servisnya lah. Zona servis gitu. Nah, mungkin karena sudah saya pertimbangkan, gimana lah, setelah saya ukur ini kurang lebih 70 meter kuadrat sudah. Mungkin terlalu pemborosan di bagian ruang kerja pegawai. Saya membuat ruang kerja pegawai ini 3x3 dengan luas totalnya 9 meter kuadrat. Kemudian ruang pimpinan ini juga lumayan besar, sekitar 4 meter kali 4 meter ya. Nah, mungkin untuk ruang servisnya itu bisa saya tambahkan nanti ya. Mungkin ya seperti itu, nanti saya coba tambahkan.
Oke, Benar. sebentar. Kayaknya masih ada. Tunggu dulu. Itu gini kan ya apa itu kantor itu kan ada ruangan khusus administrasi gitu sama bagian kantor khusus kerjanya gitu. Jadi menurut saya saran saya itu dipisah aja. Jadi ada yang khusus administrasi sama untuk kantor untuk bekerja aja gitu. Ruangan pribadi dari pegawai dengan bosnya. Itu paham? Ya, terima kasih atas Ya. masukannya. Ya sekian saran saya. Oke, terima kasih. Ya, dari teman-teman yang lain apakah ada kritik atau saran? Izin menyampaikan kritik dari saya. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Oke. Itu pada bagian tangganya, itu menurut saya kurang strategis. Kenapa kurang strategis? Dikarenakan itu tangganya itu menghadap ke samping gitulah. Ya, benar. Nah itu alangkah baiknya itu entah dibuat menjadi L atau gimana gitu, sehingga dia cukup strategis gitulah. Pokoknya menghemat, selain itu strategis juga menghemat seperti kayak menghemat waktu untuk sampai ke tangganya, untuk menaiknya. Karena pada posisi menyamping gitu, bahkan orang kadang bisa bingung gitu mencari tangga tersebut di mana. Nah, juga di sini pada bagian ini setelah teras ini ruang tamu ya. Ya, ruang tamu. Itu ruang tamu itu nyambung ke ruang makan atau gimana itu? Nanti ada sekatnya. Mungkin ya ada sekatnya. Mungkin jangan langsung disatuin gitu ya, ruang tamu dan ruang makannya, karena gimana ya? Ruang tamu itu kan untuk publik gitulah, untuk publik. Terus juga ruang makan itu kan untuk anggota keluarga gitu kan. Ya, jadi mungkin dipisah ruang atau diberikan jeda gitu. Jangan langsung berhubungan gitu. Sedangkan itu kan masih banyak, kalau saya lihat sendiri itu masih luas gitulah halamannya itu. Luasan rumahnya itu masih banyak. Jadi mungkin itu ruang makan itu bisa diberikan sekat, diberikan jeda, dipisah lagi itu mungkin dari ruang tamu. Juga ini ruang kerja ini total ukuran ruang kerjanya berapa ini? 3x3 untuk satu ruang kerja pegawai. Soalnya saya dengar tadi lebar dari rumah ini kan 7 meter gitu kan ya? Ya, benar. Nah itu kalau di total itu mungkin sudah bisa lebih dari 70 meter kuadrat itu. Ya, lebarnya kemarin saya hitung lebih. Nah itu karena kan di TOR kita kan batas rumah itu kan berkisar antara, kalau nggak salah kan 50 sampai 70 meter kuadrat gitu kan. Nah itu mungkin itu masih kebesaran, mungkin bisa dikecilin lagi, dan itu juga lumayan memakan tempat juga ya itu ya, aku lihat ya. Benar. Nah itu mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Ya, terima kasih atas masukannya. Apakah dari teman yang lain ada kritik juga atau saran?
Untuk Pak Jarudin, apakah ada masukannya? Baik, saya ada sedikit saran saja. Ini kan Ya. ruang tamunya ada 2 kan. Yang pertama di yang sananya, Ya, lalu yang bagian kedua sini. di tengah. Ya, benar. Nah, pada ruang tamu yang di atas itu kan gimana ya? Sirkulasinya dengan ruang makan atau dapur jauh. Jadi gini, misalnya kan ada tamu gitu. Istrinya itu mau mengantar teh gitu mungkin kan. Kejauhan menurut saya. Kecuali di ruang tamu yang kedua. Tapi gimana ya? Pada ruang tamu kedua mungkin mungkin bisa jadi jarang terpakai gitu. Soalnya berada di belakang ruang tamunya. Biasanya kan orang bertamu itu peletakan ruang tamunya itu ada di depan gitu. Mereka bertamu itu. Dan juga tamu biasanya ngobrol dan kita itu tidak selalu di ruang tamu gitu. Bisa jadi di teras gitu. Tapi ada juga sih di ruang tamu kedua. Tapi ruang tamu kedua itu menurut saya ya, karena peletakan itu jauh mungkin ya dari ruang parkir, dan juga menurut saya tamu itu suka gimana ya, berada di tempat yang paling awal mereka datang gitu. Dan juga di sini di lantai 1 tidak ada kamar ya. Benar sekali, tidak ada kamar. Itu saja sih dari kritik dan saran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Mungkin tadi saya tidak menjelaskan ya kenapa ada ruang tamu di sini dan ada ruang tamu di sini. Saya membagi ruang tamu di bagian sini adalah untuk tamu atau klien yang akan berkunjung melakukan konsultasi kepada ayahnya. Ayahnya itu adalah seorang konsultan akuntansi. Nah, kalau di sini ruang tamunya adalah khusus untuk pekerjaan, untuk kantor ya. Kemudian kalau di sini adalah khusus untuk keluarga. Mungkin itu yang dapat saya perjelas yang tadi ya. Mungkin kurang jelas juga teman-teman yang saya sampaikan tadi. Apakah ada lagi kritik atau saran dari teman-teman? Sedikit lagi dari saya. Ini kamar tidur orang tuanya di mana ya? Saya lupa menuliskan untuk kamar tidur orang tuanya adalah di kamar tidur sebelah kamar tidur anak 1 di bagian kanan. Oh iya. Oke. Mungkin cukup untuk malam ini untuk diskusi baik dari kritik maupun dari sarannya. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Semoga saya dapat membuat blog plan ini lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin masih ada sedikit waktu. Jadi mungkin apa ada yang dipertanyakan atau gimana gitu dari kedua slide yang ditampilkan tadi.
Mungkin tadi kita semua masih dana kasar gitu ya, masih bukan dalam bentuk dana tekniknya lah mungkin lah. Mungkin kita semua masih punya kekurangan masing-masing juga. Mungkin kesimpulan yang kita dapat malam ini, kita bisa perbaikin apa yang sudah kita dapatkan dari kritik dan saran dari masing-masing teman kita sendiri. Mungkin hanya dua produk yang kita tampilkan malam ini karena bersinggungan juga dengan waktu yang terbatas dan waktu yang sudah malam juga. Mungkin sekali lagi apakah ada yang ingin ditanyakan juga lagi? Dari saya cukup. Oh iya, untuk saran aja nanti kalau nanti kita buat denah yang denah yang sudah jadinya itu lebih baik pakai kertas transparan aja gitu. Jadi dilapis supaya lebih enak gambarnya gitu. Atau mau bikin salinannya juga lebih enak pakai kertas transparan gitu. Sekian saran dari saya. Juga mungkin fungsi dari luasan ruang-ruang dari denah yang kita buat semua mungkin bisa dimaksimalkan, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kekecilan, guna kenyamanan juga, karena kan kalau terlalu kecil itu menciptakan kayak hawa yang sumpek gitu kan. Sedangkan luas site kita ini masih besar dan juga civitas ayah pada tor kita ini juga bisa dibilang berkecukupan ya, punya 1 mobil dan rencananya mau beli 1 mobil lagi. Jadi mungkin rumah yang diciptakan juga cukup lah untuk kebutuhan dia, untuk kenyamanannya, untuk juga secara arsitektural juga bagus. Juga jangan lupa juga komposisi masanya juga diperbaiki lah. Mungkin yang lebih bermasa jamak gitu dan lebih bervariasi lah gitulah, beda dari yang lain, beda yang dari sebelumnya, juga tidak terlepas dari apa yang kita bedah pada pertemuan awal waktu itu. Mungkin bisa dikombinasikan dari bentuk-bentuk apa gitu, inspirasinya dari mana gitu. Dan jangan lupa juga terapkan penggunaan atap pelana atau limas yang sudah Bapaknya sampaikan dan juga sudah kita pelajari pada mata kuliah struktur dan konstruksi. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lainnya? Semangat sampai selesai semester ini. Ya, jangan sampai semester ini juga, sampai lulus. Mau semester ini ya udahlah, nanti semester selanjutnya. Baik. Ya, mungkin cukup dari pertemuan kita lah. Tetap semangat, tetap jangan menyerah, jangan putus asa.
karena semuanya akan cerah pada masanya. Oke, sekian. Mungkin cukup dulu untuk Zoom kali ini. Apabila ada kesalahan dari masing-masing, ada kelebihannya, ada kekurangannya, mohon kita maafkan masing-masing juga. Sekian dan terima kasih.